dan tumbuh sebuah keyakinan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Konsep sikap karakter seperti ini telah lama kita dikenal, atau mungkin kita mengenal dulu dengan bahasa waskat, pengawasan melekat. Idiom atau kalimat waskat itu sesuatu yang sangat mudah memang untuk diucapkan, bahkan dipahami. Tapi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ini ternyata tidak mudah untuk terrealisasikan atau direalisasikan di dalam kehidupan. Karena di dalam ajaran Islam yang menjadi landasan terbangunnya, munculnya sikap seseorang bahwa kita itu merasa diwasi oleh Allah dimanapun, baik dalam kesendirian atau mungkin dengan orang lain atau dengan orang banyak, itu yang menjadi kontrol moralnya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang dalam arti bukan hanya dalam tataran knowledge atau sakopah, pemahaman atau pengetahuan secara keislaman, tapi nilai-nilai ketakwaan sebagai sekali lagi hasil dari tarbiyah kesadaran dirinya terhadap nilai-nilai luhur dan agung yang diajarkan, disampaikan, diperjuangkan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita tengok kepada perjalanan kehidupan Rasulullah dengan para sahabat, sehingga kita lihat bahwa para sahabat itu adalah agent objek yang bisa melakukan satu perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan. Dia tidak mau melakukan sekecil apapun pengkhianatan di dalam dirinya, baik untuk dirinya ataupun orang lain. Inilah satu sikap yang sungguh luar biasa. Dan beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jika tidak mampu seperti itu, maka yakinlah Allah itu maha melihat kita. Rukun iman itu jumlahnya 6, rukun Islam itu jumlahnya 5, dan ihsan itu 1. Kalau kita jumlahkan jadi 12. Sama halnya dengan sejumlah la ilaha illallah. Huruf lam pertama sampai harf terakhir itu jumlahnya ada 12. Maka pantas orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, terutama nenek moyang kita orang Sunda, pang cilaka-cilakana cilaka 12. Sangat boleh jadi cilaka 12 itu hilangnya iman yang 5, hilangnya Islam yang 6, dan hilangnya ihsan. Jadi cilaka 12 teh hakosna leungit iman, leungit Islam, leungit ihsan. Itu cilaka 12. Kemudian cilaka 12 juga tergusur dan tergeser di hati tauhidullah karena hilangnya 12 huruf, yaitu la ilaha illallah yang jumlahnya ada 12. Pantas dengan bahasa sederhana Sunda itu sering diartikan menyusun dina dada. Menyusun dina dada teh 12 huruf la ilaha illallah. Dan keyakinan kepada Allah ini bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang terdahulu. Jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah berjanji di alam ruhani yang dikenal dengan Abdul Fitri di alam ruh, jadi suci di alam ruh, atau para filosof menyebutnya primordial component. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi tiada ilah kecuali Allah. Ini yang disebut janji suci di alam ajal. Lahirlah kita ke dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Begitu lahir ke dunia tidak tahu apa-apa. Manusia lahir ke dunia semuanya tidak tahu apa-apa. Dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu banyak hal. Allah memberikan alat untuk mendapatkan pengetahuan. Alat itu Allah sebutkan ada 3, yaitu sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, afidah, dan hati. Maka pantas baginda Nabi menegaskan dalam hadisnya, man wulida min mauludin fa'adana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadruhu musikyah. Kalau bayi lahir ke dunia, adani telinga sebelah kanan, pematah di telinga sebelah kirinya, agar tidak didahului oleh godaan-godaan syaitan. Mengapa diadani telinga sebelah kanan?
Karena alat pengetahuan pertama yang berfungsi dari panca indera atau indera yang 5 itu adalah as-sam'a, pendengaran. Pendengaran sudah berfungsi, sudah bisa memberikan stimulus atau sudah memberikan respon dari sebuah stimulus. Maka ketika diadzani, telinga itu sudah merekam lafaz-lafaz adzan yang sungguh luar biasa. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi yang fitrah sudah merekam tentang kemahaesaan, kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kecil diadzani, maka ketika mendengar adzan di usia remajanya, dia tidak susah-susah cepat pergi ke masjid ketika ada panggilan adzan. Nah, mungkin soal bapak-bapak udah aingnya saya ke masjid, terus ngadengin adzan, ngadengin nadong, ngadengin komat, sama baheula teh adzan. Aing mah udah kerja adzan, terus dia mahese. Ini bahkan kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali ada yang dikenal dengan pendidikan sebelum kelahiran. Orang Arab menyebutnya at-tarbiyah qabla al-wiladah, pendidikan sebelum lahir. Setelah lahir dididik, yaitu diadzani telinga sebelah kanan dan qomat sebelah kiri. Ini as-sam'a. Alat mendapatkan pengetahuan adalah pendengaran. Yang kedua al-absar, yaitu penglihatan. Bapak Ibu, bedanya belajar Al-Quran dengan terjemah, dengan tafsir itu, banyak bahasa Al-Quran yang tidak cukup diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu sangat kaya, tetapi bahasa kita tidak sekaya dalam bahasa Arab. Melihat, kalau dalam bahasa Indonesia, melihat itu sebatas memperhatikan objek tertentu dengan penglihatan kita. Tetapi di dalam Al-Quran, melihat itu sedikitnya ada 3 ungkapan. Kadang melihat disebut dengan bahasa tadi, basar. Wa ja'ala lakum sam'a wal basar, penglihatan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kalian tidak melihat? Ini dalam bentuk introspeksi. Tetapi bahasa melihat kadang-kadang menggunakan bahasa yang lain, ro'ah misalkan. Kita mendengar hadis pada malamnya ke-25 bulan Ramadan yang sama-sama kita mengharap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala tercurahkan pada kita semuanya. Mudah-mudahan dari rangkaian aktivitas ibadah selama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amalan sholihan wa taqabbalan dan menggugurkan dosa dari yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan oleh isi tadi, yakni pada tema malam ini adalah muhasabah setelah beramal.
kita memahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, hasibu qabla an tuhsabu." Kita menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya kita sedang melaju kepada akhirat yang akan terjadi, dan kita meninggalkan dunia yang kita tidak hari. Di setiap masing-masing terdapat bangun anak-anaknya. Jadilah kunu abna'il akhirah. Jadilah kita anak-anak akhirat, dan menjadi seorang anak-anak dunia. Kenapa? Fainal yauma amalun. Karena semuanya hari ini adalah waktu untuk beramal. Qadan dan esok hari adalah waktu untuk hisab. Tidak ada beramal. Maka dalam arti dari apa yang disampaikan oleh Ali itu menunjukkan bahwa jadikanlah setiap kesempatan-kesempatan yang kita laksanakan, yang kita lalui pada saat ini dan yang akan datang, dijadikan suatu hal yang terbaik untuk kita semuanya. Jadikanlah kesempatan kita pada saat malam ini adalah malam yang terbaik, yang kita isi dengan ibadah, yang kita isi dengan apa yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan. Mudah-mudahan kita mendapat meraih daripada malam Lailatul Qadar itu dengan usaha kita, dengan kesempatan yang ada pada saat-saat yang terakhir ini. Tentu kita jadikan kesempatan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Hadirin wal hadirat jamaah sholat sunat Idul Fitri rahimakumullah. Maha besar Allah atas segala nikmatnya, maha besar Allah atas keesaannya di tiap-tiap ciptaannya, maha besar Allah secerah cahaya spiritual di bulan suci Ramadan, dan maha suci Allah atas kegembiraan lahir dan batin di hari yang fitri ini. Puji, puja serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya limpahan hidayahnya, inayahnya, bahkan maghfirahnya, sehingga alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memenuhi salah satu undangan dari Allah, yaitu melaksanakan sholat sunat Idul Fitri di lapangan PPSDM Aparatur ini, dengan harapan setiap amal soleh yang kita kerjakan dimulai dari bulan suci Ramadan pertama hingga saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la